Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai teknik peledakan di mana kami mengambil referensi skripsi oleh Mbak Nia Octavia tahun 2019, yaitu dengan judul analisis nilai powder factor peledakan untuk mendapatkan target fragmentasi batuan di pit main ridge PT Resource Bolang Mongondo, Saikbakan, Sulawesi Utara. Adapun anggota dari kelompok kami ialah saya sendiri, Banaritra Wicaksono, ada Javira Andita Firtia dengan akhir 12, ada Angga Kusuma dengan NIM akhir 22, ada Sultan Afid Faizal dengan NIM akhir 32, dan ada Mustarifah dengan NIM akhir 36. Ya, berikut ada definisi peledakan. Peledakan adalah suatu tahap dalam proses pembongkaran dan pemisahan batuan dengan cara memecah suatu batuan yang diam dan memiliki kesulitan untuk diurai atau dipecahkan. Beberapa tujuan peledakan: yang pertama, berguna untuk melepaskan batuan dari batuan induknya. Yang kedua, memudahkan dalam proses penambangan ketika terdapat batuan keras yang sulit untuk dipecahkan. Yang ketiga, menghasilkan batuan lepas yang dinyatakan dalam derajat fragmentasi sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Yang keempat, ada memaksimalkan nilai dari sumber daya mineral. Berikut ada metode peledakan. Yang pertama ada peledakan secara nonel. Dalam peledakan non-listrik atau biasa disebut nonel merupakan tub plastik yang mempunyai diameter luar 3 mm. Di dalamnya berisi suatu bahan reaktif yang dapat menjalankan gelombang kejut atau shockwave dengan kecepatan 2 km per second. Adapun macam-macam jenis nonel yaitu yang pertama ada nonel standar, dua nonel GTHD dan nonel Unidet HD, yang ketiga nonel GTOD dan nonel Unidet OD, empat nonel GTHT dan nonel Unidet HT. Berikutnya ada komponen detonator nonel. Yang pertama ada isian utama atau primary charge berupa bahan peledak kuat yang peka, berfungsi menerima efek panas dengan cepat dan meledak menimbulkan gelombang kejut atau shockwave. Yang kedua ada isian dasar atau base charge. Disebut juga isian sekunder adalah bahan peledak kuat dengan kekuatan yang besarnya tergantung pada berat isian dasar. Yang ketiga ada plug penutup tidak tembus air yang digunakan sebagai penahan air. Yang keempat ada penyumbat antistatis menjaga aliran gelombang kejut. Yang kelima ada tabung aluminium pembungkus isi detonator. Yang keenam ada elemen transisi untuk memberikan interval pada pemicu ledakan pada isian dasar. Yang terakhir ada sumbu nonel yang letaknya ada di ujung atau bisa disebut nonel tube sebagai saluran signal energi menuju detonator nonel. Sumbu nonel terdiri dari tiga lapisan, yaitu lapisan luar yang digunakan sebagai ketahanan terhadap goresan dan perlindungan terhadap ultraviolet. Yang kedua ada lapisan tengah untuk daya renggang dan ketahanan terhadap zat kimia. Yang ketiga ada lapisan dalam menahan bahan kimia yaitu jenis HMX dan aluminium. Yang kedua ada metode peledakan menggunakan listrik. Dalam peledakan listrik perlu adanya penentuan arus yang mengalir melalui rangkaian detonator dalam peledakan yang berguna untuk menyalakan seluruh detonator. Arus yang dihitung harus sama dengan atau lebih dari minimum standar yang telah ditentukan. Adapun jenis rangkaian dalam peledakan listrik yaitu rangkaian seri, paralel, dan rangkaian seri paralel. Next, untuk selanjutnya yaitu klasifikasi bahan peledak. Nah, bahan peledak merupakan bahan kimia padat campuran cair yang berupa senyawa tunggal maupun campuran. Apabila terkena suatu reaksi panas, tekanan benturan gesekan atau ledakan awal dapat bereaksi dengan cepat, membentuk gas-gas dan menimbulkan efek panas, serta tekanan-tekanan yang sangat tinggi. Berdasarkan komposisinya, bahan peledak industri dapat dibagi menjadi dua, yaitu dinamit dan blasting agent. Bisa di next. Dan untuk kegunaannya dinamit dan blasting agent di teknik peledakan. Untuk yang dinamit digunakan sebagai primer untuk bahan peledak lainnya yang lebih ekonomis dalam peledakan tambang batu bara, penambangan terbuka, biji, penambangan batu. Untuk blasting agent adalah bahan peledak yang digunakan untuk memecahkan batuan. Ini termasuk ANFO, TNT, dan
RDX, dan lain-lain. Bisa di next. Kegunaan, tujuan dan fungsi dinamit teknik peledakan. Untuk tujuannya, penggunaannya adalah untuk memecahkan batuan yang padat dan kompak menjadi fragmen-fragmen yang lebih kecil. Untuk fungsi utama dinamit, yang pertama itu fragmentasi batuan. Dinamit membantu memecahkan batuan menjadi bagian yang lebih mudah dikelola. Hasil peledakan yang baik, kemungkinan pengangkutan dan proses ekstraksi yang lebih efisien. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dengan memecahkan batuan. Alat berat dapat bekerja lebih efisien dan produktivitas operasi penambangan meningkat. Yang ketiga, mengurangi biaya. Penggunaan dinamit yang tepat dapat mengurangi biaya operasi dengan memperoleh hasil peledakan yang optimal. Yang terakhir ada memastikan keselamatan. Penggunaan dinamit harus memperhatikan aspek keselamatan, termasuk mengurangi dampak buruk seperti fire rot, getaran, dan debu. Bisa di next. Dan untuk tujuan dan fungsi blasting agent teknik peledakan yang memiliki tujuan serupa tetapi memiliki karakteristik yang berbeda dari dinamit. Untuk fungsi utama blasting agent yang pertama itu fragmentasi batuannya. Untuk seperti dinamit, blasting agent juga bertujuan untuk memecahkan batuan menjadi fragmen yang lebih kecil. Yang kedua, kontrol ledakan. Blasting agent memberikan kontrol yang lebih baik atas kekuatan ledakan. Mereka sering digunakan dalam situasi di mana kecepatan detonasi yang lebih lambat diperlukan. Yang ketiga, keamanan. Blasting agent cenderung lebih stabil dan memiliki risiko lebih rendah terhadap dampak negatif seperti firewall dan getaran. Yang terakhir ada efisiensi. Penggunaan blasting agent dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya. Bisa di next. Untuk sifat peledakan, sifat bahan peledakan. Yang pertama itu ada kekuatan, di mana kekuatan bahan peledak adalah ukuran dari kemampuan bahan peledak untuk dapat memecahkan batuan. Kekuatan menunjukkan pada energi yang mampu dihasilkan oleh suatu bahan peledak. Yang kedua ada kecepatan detonasi. Untuk kecepatan detonasi mengacu kepada kecepatan di mana gelombang detonasi disebarkan melalui bahan peledak yang dapat dinyatakan dalam meter per detik atau feet per detik. Faktor yang mempengaruhi kecepatan detonasi adalah densitas bahan peledak, diameter bahan peledak, derajat pengurungan, ukuran partikel, bahan penyusunnya, dan bahan yang terdapat dalam peledak. Yang ketiga ada bobot isi atau density. Densitas bahan peledak merupakan salah satu sifat penting bahan peledak untuk menghitung berat bahan peledak yang dapat dimasukkan pada suatu diameter lubang peledak. Dinyatakan dalam 1 gram atau cm per detik. Yang keempat ada kepekaan. Nah, untuk kepekaan bahan peledak didefinisikan dengan tingkat kemudahan inisiasi bahan peledak. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepekaan bahan peledak yang seperti penyerapan air dan terlapisinya kristal-kristal oleh zat lilin cenderung mengurangi kepekaan, sedangkan peningkatan temperatur dapat menyebabkan kepekaan. Yang kelima, kestabilan kimia dan karakteristik gas atau stability. Suatu bahan peledak harus memiliki kemampuan untuk tidak berubah atau terdekomposisi di bawah kondisi normal selama penyimpanan. Untuk kestabilan kimia berkaitan dengan waktu maksimum penyimpanan, sehingga efek ledakan tidak berkurang. Nah, untuk faktor-faktor yang mempercepat ketidakstabilan kimia antara lain temperatur, kelembapan, kualitas bahan baku, kontaminasi ke pengepat pengepakan fasilitas gudang. Dan untuk yang terakhir ada ketahanan terhadap air. Nah, untuk ketahanan bahan peledak terhadap air merupakan kemampuan bahan peledak untuk mempertahankan fungsinya terhadap gangguan air dalam waktu tertentu dan masih dapat diledakkan dengan baik. Ketahanan ini dinyatakan dalam sifat eh, satuan jam. Sifat ini sangat penting terutama sebagai parameter dalam pemilihan bahan peledak dan hubungannya dengan kondisi tempat kerja. Bisa dilanjut.
Dan untuk peralatan peledak itu ada blasting Marchain. Nah, untuk blasting margin merupakan alat yang digunakan sebagai sumber energi penghantar arus listrik menuju detonator. Blasting margin berfungsi menginisiasi detonator yang telah ditempatkan pada lubang ledak pada peledakan. Yang kedua ada lead inline. Nah, lead inline ini berfungsi sebagai penghubung rangkaian peledakan dengan alat pemicu peledakan atau blasting margin dengan menggunakan LIL menyebabkan inisiasi peledakan non-elektrik dapat dilakukan dari lokasi yang aman. Yang terakhir ada alat pengaman peledakan. Nah, untuk peralatan pengamanan yang biasanya digunakan dalam operasi peledakan diantaranya radio komunikasi portable, bendera merah atau pita pembatas lokasi yang diledakkan, dan rambu-rambu di lokasi yang diperkirakan terkena dampak negatif langsung akibat peledakan. Dan untuk bahan peledak yang digunakan, bahan peledak utama yang digunakan adalah emulsion atau emulsi dengan densitas bahan peledak 1,31 gram atau per ACC. Emulsi yang digunakan tipe Trojan 4070G dengan campuran 70% emulsion gel dan 30% anfo milik PT DNX Indonesia. Bahan peledak emulsi digunakan karena densitasnya lebih besar dibandingkan anfo yang menyebabkan emulsi lebih tahan terhadap air. Bisa di next. Untuk peralatan pendukung, yaitu truk MMU milik PT DNX Indonesia. Nah, alat pendukung meliputi MMU mobil manufacturing unit yang merupakan alat pencampur bahan peledak emulsi, mobil pengangkut aksesoris peledakan, dan mobil pengangkut stemming. Bisa di next. Baik, yang selanjutnya ada aksesoris peledakan, di mana aksesoris peledakan ini itu merupakan alat tambahan yang kita gunakan untuk meningkatkan efisiensi keamanan ataupun kontrol peledakan itu di dalam proses peledakannya. Di mana macam-macamnya yang pertama ada detonator. Jadi detonator ini itu gampangnya itu alat pemicu awal em, untuk menimbulkan ledakan-ledakan selanjutnya gitu. Di mana detonator ini juga itu memberikan efek kejut terhadap bahan peledak peka detonator atau bahan peledak primer gitu. Di mana jenisnya juga didasarkan atas sumber energi pemicunya. Di sini ada dua. Yang pertama ada elektronik detonator dan yang selanjutnya ada detonator nonel. Elektronik detonator ini sebelumnya dulu. Elektronik detonator ini itu jadi em, detonator jenis terbaru ya, di mana keunggulannya itu memiliki akurasi delay yang tinggi karena detonator ini dilengkapi dengan microelectronic circuits. Apa sih maksudnya akurasi delay? Akurasi delay itu jadi kan detonator ini itu bahan bahan tambahan ya. Jadi ada bahan utamanya. Nah, antara jarak antara peledak dari bahan utama dengan bahan tambahannya itu hanya sedikit delaynya gitu. Dan ada detonator nodal atau detonator yang ibaratnya konvensional lah gitu, di mana banyak digunakan pada tambang skala menengah ke bawah karena harganya murah. Dan selanjutnya ada booster atau pentolite case booster, di mana ini merupakan bahan peledak dengan daya ledak yang tinggi, di mana fungsinya menghasilkan shockwave atau gelombang kejut untuk memicu meledaknya bahan peledak yang telah dimasukkan ke dalam lubang peledak. Jadi si booster ini itu dapat berupa campuran antara TNT atau trinitotoluena dengan PETN atau pantretiol tetranitrat, di mana fungsinya untuk menghasilkan shockwave yang tadi. Dan juga yang selanjutnya ada primer. Ini merupakan bahan peledak PK detonator di mana berbentuk tabung yang telah dipasangi detonator. Jadi si primer ini itu nanti ibaratnya dikaitkan dengan detonatornya, baru detonatornya meledak dan primernya juga meledak gitu. Ini ada pola peledakan berdasarkan arah runtuhannya. Yang pertama ada box cut.
Jadi kalau dilihat dari gambarnya ini, si box cut ini itu arah rentuhan batuannya itu ke depan dan membentuk kotak. Jadi ini digunakan untuk em, pit yang membutuhkan jenjang gitu. Jadi banyak digunakan untuk membuat jenjang-jenjang. Dan selanjutnya ada corner cut, di mana peledakan ini itu arah runtuhan batuannya itu ke salah satu sudut dari bidang bebasnya gitu. Jadi dapat digunakan juga untuk produksi pada genjang. Dan yang selanjutnya ada V-cut di mana runtuhan batuannya itu ke depan dan membentuk huruf V gitu. Jadi dan juga memiliki spacing yang sama dan hampir sama dengan dua kali button. Jadi kalau dilihat dari initiation point-nya itu semua ke depan dan ibaratnya berkumpul lah satu titik sampai membentuk huruf. Dan ada juga pola peledakan berdasarkan urutan waktu peledakannya. Yang pertama ada pola peledakan serentak, di mana pola ini itu menerapkan peledakan secara serentak untuk semua lubang ledak. Jadi misal ada 10 lubang ledak, maka 10-10-nya itu diledakkan secara serentak gitu. Dan ada pola peledakan beruntun, yaitu menerapkan peledakan dengan waktu tunda ya, antara baris yang satu dengan baris yang lainnya itu berbeda gitu. Jadi contoh ada 10 lubang, maka lubang 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu ada delaynya. Tapi biasanya itu tidak terlalu jauh. Yang penting polanya itu beruntun seperti itu. Baik, untuk selanjutnya ada mekanisme pecahnya batuan. Menurut Kovalchenkov, tahun 1958, penyebab utama terjadinya ledakan disebabkan oleh energi yang terdapat pada gas setelah gelombang kejut atau shock waves yang menginisiasi proses pecahnya batuan. Pada mekanisme batuan ini terdapat tiga proses. Yang pertama itu saat bahan peledak meledak, karena tinggi yang ditimbulkan akan menghancurkan batuan di sekitar lubang tembak. Gelombang kejut sendiri merambat dengan kecepatan 9.000 sampai 17.000 feet per detik dan menimbulkan rekahan radial. Untuk yang kedua, tekanan akibat dari gelombang kejut yang meninggalkan lubang tembak pada proses penyantap satu adalah positif. Apabila gelombang kejut mencapai bidang bebas, gelombang tersebut akan dipantulkan dan tekanan turun dengan cepat dan berubah menjadi negatif dan menimbulkan gelombang tarik atau tension wave. Gelombang tarik ini merambat ke dalam batuan dan akan menjadi rekahan atau primary family cracks. Proses pecahan tahap 3 ada akibat pengaruh tekanan yang sangat tinggi dari gas-gas hasil peledakan, maka rekan radial utama akan dipelebar secara cepat oleh efek kombinasi dari tegangan tarik. Apabila massa di depan lubang tembak gagal mempertahankan posisinya dan bergerak ke depan, maka tegangan tinggi yang berada dalam batuan akan dilepaskan. Next. Nah, ini ada gambarnya. Jadi yang pertama itu di sekitar lubang tembak itu akan ada gelombang. Nah, yang kedua itu gelombang kan menyentuh bidang bebas, jadi akan menimbulkan tension wave. Jadi di sekitarnya itu akan ikut apa hancur gitu. Nah, yang ketiga itu sama juga. Jadi akan batuan yang besar itu akan lebih kecil menjadi lebih kecil-kecil. Next. Selanjutnya ada fragmentasi batuan. Fragmentasi ini merupakan istilah umum untuk menunjukkan setiap bongkah batuan hasil peledakan. Ukuran yang diinginkan umumnya adalah rata-rata permintaan konsumen atau untuk efisiensi proses selanjutnya. Hasil fragmentasi batuan hasil peledakan bergantung pada beberapa faktor, yaitu ada tipe bahan peledak, resting pattern, dan waktu delay dan parameter lainnya. Next. Salah satu perhitungan untuk memprediksi hasil fragmentasi yang sering digunakan adalah model perubahan Kushram yang berdasar model persamaan Kuznetsov, yaitu R sama dengan E pangkat min X per XC pangkat N kali 100%, di mana R adalah presentasi massa batuan yang lolos, XC adalah karakteristik ukuran, X adalah ukuran ayakan, dan N adalah indeks keseragaman. Next. Selanjutnya ada geometri peledakan menurut RLAS. Geometri peledakan adalah jarak lubang tembak yang dibuat pada suatu area yang akan diledakkan. Geometri peledakan dapat menentukan baik atau tidaknya fragmentasi yang dihasilkan. Berikut persamaan yang digunakan dalam perhitungan geometri.
Bisa dilihat ini adalah polanya, ada burden, spacing, diameter, steaming, kolomisian, dan jenjang kedalaman lubang ledak, serta ada subdrill. Next. Geometri ledakan merupakan salah satu parameter yang sangat berpengaruh dalam perencanaan ledakan. Untuk mendapatkan fragmentasi ledakan yang diinginkan, dan penentuan geometri ledakan harus disesuaikan dengan kondisi material yang ada pada lokasi ledakan. Seperti yang sudah disebutkan tadi, geometri ledakan diterapkan untuk meliputi ada diameter lubang ledak, burden, spacing, steaming, subdrilling, panjang kolomisian, dan tinggi jenjang. Next. Untuk untuk data yang kita ambil dari skripsi Nia Octavia ini, ada tiga pattern, yaitu 3x4, 4x4, dan 4x5. Di setiap pattern sendiri, plan dan aktualnya itu selalu berbeda. Ini dikarenakan karena kedalaman lubang yang didesain itu dipengaruhi oleh keadaan batuan yang begitu keras. Jadi alat bor sulit untuk masuk ke dalam. Jadi plan dan aktualnya itu hasilnya itu bisa berbeda. Oke, selanjutnya kita akan membahas power vector. Bisa di next. Nah, power vector ini merupakan rasio atau perbandingan antara jumlah bahan peledak dengan jumlah batuan yang terberai. Ya. Ini power vector dapat dikatakan dengan satuan kilogram per meter kubik atau bisa juga kilogram per BCM bang kubik meter. Nah, di sini ada ada loss energy dan low energy ya. Dan ketika powder factor ini berlebih atau bahan peledaknya berlebih, maka akan mengakibatkan loss energy atau istilahnya kita membuang-buang energi yang dihasilkan dari peledakan ya, atau mubazir energinya. Itu untuk impact atau dampak dari loss energy ini yaitu peledakan yang tidak dapat terkontrol yang mengakibatkan air blast yang berlebih, ground vibration yang berlebih, dan fly rot yang berlebih juga. Nah, makanya kita harus menentukan powder factor yang optimal dan tidak boleh berlebih. Dan ada di sini low energy ya. Ini ketika powder factor atau eh, bahan letaknya itu yang ditentukan untuk ledakan masih ini ya apa kurang gitu untuk bahan peledak yang digunakan. Nah, kurangnya bahan peledak yang digunakan itu nanti dampaknya apa sih? Untuk dampaknya itu ya fragmentasi yang dihasilkan nanti itu akan menghasilkan fragmentasi hasil ledakan yang besar ya. Berayan batuannya itu besar-besar. Bisa juga mengakibatkan boulder atau batuan yang besar. Itu untuk treatment eh, dari boulder ini kan harus dilakukan apa namanya secondary blasting juga bisa dan rock breaker juga bisa. Nah, jika bahan peledak yang kita gunakan ini kurang dan mengakibatkan low energy, maka ini juga menimbulkan ketidakefisienan secara teknis dan ekonomis. Kalau secara ekonomis, ya kita mengulangi peledakan atau bisa juga dilakukan secondary blasting itu juga memakan biaya ya kalau secara ekonomi dan menggunakan rock breaker juga kita memerlukan biaya juga. Nah, makanya kita harus menentukan bahan peledak atau ya powder factor yang optimal ya, tidak berlebih dan tidak berkurang. Baik, bisa di next. Bisa di next. Nah, ini merupakan tabel dari hubungan powder factor dari tiap geometri yang akan kita bahas sesuai dengan referensi yang kita gunakan. Ya. Jadi di sini, lalu tetap di halaman powder factor dan dari tiap geometri. Oke. Eh, jadi ini merupakan tabel ya, ya dari referensi yang kita gunakan. Ada geometri Barton spacing 3x4, 4x4, dan 4x5 ini. Terus kita lihat di sini eh, ada powder factor yang direncanakan ya, plan-nya di geometri 4x4 sebesar 7,5 7 ribu ya 7.532 dan volume batuan yang terberai ini 20.000 ya. Terus dihasilkan powder factor sebesar 0,38 ya. Untuk secara aktualnya ini powder factornya berbeda dengan plan atau rencananya. Eh, Kenapa? Karena pada aktualnya itu lubang eh, bor yang digunakan untuk ledakan ini mengalami kolaps atau runtuhnya tanah di lubang bor itu. Jadi untuk pengisian bahan peledaknya itu eh, tidak bisa pas dengan yang direncanakan. Ada perbedaan sedikit ya. Nah, untuk oh ya untuk lainnya ini kita menggunakan
persamaan Pusram. Dan untuk aktualnya ini kita menggunakan aplikasi Split Desktop untuk menganalisis hasil fragmentasi yang dihasilkan secara langsung di PT G-Resource Bolang Mongondo ya. Nah, ini ada juga hubungan dari power factor dari depth geometry ketika eh, geometrinya ini lebih sempit ya luasnya. 3 kali 4 ini kan lebih sempit daripada 4 kali 5 ya. Dan 4 kali 4 ini juga lebih sempit ya luasnya daripada 4 kali 5. Maka hubungan dari power factor dari tiap geometri ini ada gitu hubungannya. Ketika geometrinya lebih sempit ya luasnya, itu power factor yang dihasilkan itu juga besar daripada yang eh, geometrinya luas ini. Nah, nah, kita lihat perbedaan dari eh, ini geometri 3 kali 4 dan 4 kali 4 dengan geometri 4 kali 5. Untuk geometri yang 3 kali 4 dan 4 kali 4 itu lebih kecil kan powder vektornya dibandingkan dengan geometri 4 kali 5 ini ya, sebesar 0,27. Jadi ya begitu untuk hubungan powder vektor dengan geometri ya. Bisa di next. Nah, berikut merupakan analisis fragmentasi batuan. Bisa di next. Bisa di next. Nah, eh, yang kita tentukan untuk menganalisis fragmentasi batuan ini ya, hal yang kita butuhkan ya. Yang paling pertama ini Blastability Index. Nah, apa sih Blastability Index ini? Blastability Index ini merupakan indeks kemampuan ledakan dari batuan yang nanti akan kita ledakan ya. Jadi BI atau Blastability Index ini untuk perhitungannya membutuhkan eh, beberapa parameter yang sudah disebutkan di dalam tabel ini, yaitu ada rock mass description (RMD), ada GPS joint plane spacing, ada joint plane orientation (JPO), ada juga SGI specific gravity influence, dan yang terakhir yang kelima ada hardness. Nah, untuk rumus dari BI ini yaitu BI sama dengan 0,5 dalam kurung dikali dalam kurung RMD, GPS, JPO, SGI, dan plus H gitu. Bisa di next. Nah, ini selanjutnya ada rock mass description ya. Jadi RMD ini merupakan parameter yang digunakan untuk menunjukkan kualitas massa batuan ya, dengan melakukan pengamatan terhadap struktur batuan. Di rock mass description pada Blastability Index ini dikategorikan ke dalam 3 klasifikasi ya, yaitu tadi ada powdery, ada blocky, ada totally masif. Nah, untuk yang masif ini, yang ini ya, untuk yang masif ini, untuk batuan yang masif ini sangat keras ya. Untuk akarnya itu jarang. Nah, terus ada yang blocky ya. Blocky itu yang di blocky. Nah, ini eh, terdapat akar ya, yang misalnya di dalam batuan itu banyak akarnya. Terus untuk yang powdery itu yang ini, yang terakhir. Nah, eh, bisa di next. Oke, untuk selanjutnya ini dari parameter Blastability Index tadi ada JPS, Joint Plane Spacing. Apa sih joint plane spacing itu? Joint plane spacing merupakan jarak tegak lurus ya antara joint plane atau dua bidang lemah yang berurutan gitu. Jadi semakin jauh jarak antar bidang lemah dari batuan dapat dikatakan memiliki perlapisan yang sangat tebal. Sedangkan eh, jika jarak antar bidang lemah ini kecil, maka batuan tersebut apa ya teridentifikasi sebagai batuan sedimen yang memiliki laminasi tipis, atau jarak antar joint plane spacing ini tipis gitu. Bisa dikatakan batuan tersebut merupakan batuan sedimen. Nah, ini merupakan gambar dari joint plane spacing, jarak antara dua bidang lemah. Bisa di next. Nah, selanjutnya merupakan joint plane orientation JPO ya. Ini ada gambarnya untuk kategori dari joint plane orientation. Untuk yang ini merupakan joint plane orientation yang horizontal ya, untuk bidang lemahnya horizontal. Kalau yang ini merupakan joint plane yang kategorinya deep out of phase. Nah, kalau deep out of phase ini bidang lemahnya akan berpotensi menyebabkan ini ya, apa, kelerengan yang tidak stabil. Bisa juga mengakibatkan longsoran bidang, longsoran baji juga bisa. Nah, untuk yang ini itu kategori eh, strike normal to face ya. Terus untuk yang ini terakhir, gambarnya ini merupakan deep into face. Jadi untuk deep into face ini apa ya? eh, untuk batuannya ini
susah gitu. Perbaikan secara merata ini susah gitu. Dan tapi juga bisa menyebabkan longsoran guling kalau ini. Bisa di next. Nah, ini merupakan eh, hardness ya. Hardness ini diambil dari skala Mohs. Nah, untuk menghitung flexibility index ini kita memerlukan hardness ya, yang ditinjau dari skala Mohs. Gitu. Untuk rumusnya itu seperti ini. Oke, bisa di next. Nah, setelah kita menentukan BI, flexibility index, maka kita akan menghitung rock factor. Dengan rumus rock factor atau bisa dilambangkan A, nah, ya, sama dengan 0,12 kali BI. Nah, apabila sudah ditentukan rock factor ini sudah dihitung ya, maka kita akan lanjut ke menghitung ukuran rata-rata fragmentasi batuan dengan persamaan Kuznetsov. Nah, untuk persamaan Kuznetsov ini seperti ini dengan ada keterangannya ya di bawahnya. Oke, next. Nah, ini ada eh, persamaan Rosin-Ramler setelah kita menghitung dengan persamaan Kuznetsov tadi untuk menghitung ukuran rata-rata fragmentasi. Kita lanjut menghitung persamaan Rosin-Ramler. Untuk persamaan Rosin-Ramler ini kita harus menentukan indeks keserakaman terlebih dahulu ya. Jadi untuk rumus dari indeks keserakaman ini ya untuk rumusnya. Dan ada keterangannya juga di bawah. Terus setelah kita menghitung indeks keserakaman, terus kita lanjut ke menghitung persamaan Rosin-Ramler itu. Nah, persamaan Rosin-Ramler ini digunakan untuk menghitung presentasi massa batuan yang lolos ya, dengan hukum eh, tertentu. Jadi untuk persamaannya itu seperti ini dan ada keterangannya juga ya di bawah. Next. Nah, setelah dihitung tadi didapat data perhitungan ya, data perhitungan dari persamaan eh, yang tadi. Untuk fragmentasi rata bisa dilihat di tabel ini ya. Di geometri 3 kali 4 ini didapatkan hasil perhitungan fragmentasi rata-rata secara teori ya. Secara teori ini ya yang tadi kita menggunakan persamaan Kuznetsov dan Rosin ya Kuznetsov tadi didapatkan 12,2 untuk fragmentasi rata-ratanya di geometri 3 kali 4. Untuk aktualnya ini berbeda ya. Untuk aktualnya tadi menggunakan split desktop untuk menganalisis fragmentasi batuannya secara langsung. Ini berbeda. Mengapa secara aktualnya daripada teorinya itu secara aktual lebih sedikit ya untuk fragmentasi batuannya ya karena tadi ada yang kolaps di lubang ledakannya itu, tanahnya kolaps runtuh. Terus di geometri 4 kali 4 ini dari hasil perhitungannya eh, sebesar 18,2 untuk fragmentasi rata-rata batuannya. Secara aktualnya 11,2 ya. Untuk 4 kali 5 ini didapatkan hasil perhitungannya 21,34 dan untuk secara aktualnya didapatkan 23,1 cm. Nah, mengapa kalau geometrinya ini semakin luas ya, itu ya rekomendasi yang dihasilkan tadi eh, berbanding lurus gitu dengan power faktornya. Terus lanjut next. Nah, dari rumus-rumus yang tadi ya, kita mendapatkan data perhitungan seperti ini. Eh, ini ada data dari geometri 3 kali 4, 4 kali 4, 4 kali 5, ini masing-masing diketahui faktor batuannya, terus RWS emulsionnya, terus standar deviasi pemboran, terus tinggi jenjang, fragmentasi rata-rata yang dihitung dengan persamaan Kuznetsov tadi, terus ada indeks keserakamannya, dan karakteristik ukuran batuannya, dan eh, ada material yang bertahan dan lolos dengan dihitung menggunakan persamaan Rosin-Ramler tadi. Bisa di next. Itu bisa di next. Ya, sekarang ini ya, kita masuk di analisis powder factor dengan fragmentasi batuan ini. Kita membahas hubungan antara powder factor dengan fragmentasi batuan yang dihasilkan dari ledakan. Ini kita lihat di grafik ini, untuk powder factor sebesar 0,51 ya, kilogram per BCM. Ini kita mendapatkan karakteristik fragmentasi sebesar 15 ya, 15 cm untuk batuannya. Jadi karakteristik fragmentasi ini apa sih? Untuk makna dari karakteristik fragmentasi ini istilahnya eh, batuan yang sering muncul itu. Untuk overall vektor segini itu yang sering muncul fragmentasi batuannya itu sebesar 15 sekian, 15 sekian senti itu.
Terus untuk powder factor sebesar 0,36 kg per BCM ini didapatkan karakteristik yang lebih besar fragmentasinya, yakni 25 senti, sekian ya. Terus untuk powder factornya ini yang semakin kecil ya, 0,27 kg per BCM ini menghasilkan kurang dari 30 cm. Maka didapatkan kesimpulan bahwa powder factor, hubungan antara powder factor dengan karakteristik fragmentasi batuan ini, ketika powder factornya eh, besar ya, maka karakteristik fragmentasi yang dihasilkan batuannya itu semakin kecil itu ukurannya. Berikutnya analisis digging time. Digging time merupakan salah satu parameter penilaian ukuran fragmentasi untuk mencapai kinerja alat gali muat. Ekskavator yang digunakan yaitu Eksa Komatsu PC 850. Perhitungan digging time yang telah dianalisis ini berdasarkan geometri. Jadi geometri yang dipakai itu ada tiga. Yang udah dijelaskan tadi ada geometri 3x4, 4x4, dan 4x5. Nah, didapatkan waktu rata-rata digging time pada geometri 3x4 dengan ukuran fragmentasi 15 cm adalah 8,3 detik. Pada geometri 4x4 dengan fragmentasi 25 cm memerlukan waktu digging 9,3 detik. Sedangkan pada geometri 4x5 mempunyai hasil fragmentasi paling besar, yakni 2,28 cm dan memerlukan waktu digging selama 10,9 detik. Di mana waktu yang dibutuhkan untuk menggali material itu cukup lama. Jadi dapat disimpulkan juga bahwa semakin besar geometrinya, semakin banyak waktu yang diperlukan untuk menggali material hasil peledakan. Dan hasil fragmentasi dari peledakan juga akan mempengaruhi waktu digging time. Yang kedua, ada grafik perbandingan digging time dan powder factor. Pada grafik yang di sebelah kanan dapat dilihat bahwa digging time pada powder factor sebesar 0,27 kg per BCM menghasilkan rata-rata digging time yang cukup lama yakni 10,92 detik. Hal ini dikarenakan material dihasilkan pada PF tersebut cukup banyak sehingga mempengaruhi waktu digging alat. Sedangkan pada powder factor 0,51 kg per BCM dengan ukuran yang cukup kecil, maka waktu alat untuk menggali material didapatkan yakni 8,32 detik. Apabila digging time semakin lama, maka akan mempengaruhi kinerja alat dan ukuran fragmentasi yang dihasilkan dapat mempengaruhi isi buket ketika menggali material. Selanjutnya ada total biaya blasting dan biaya loading alat. Pada cost blasting dapat dilihat dari fragmentasinya, jika tingkat fragmentasi lebih kecil, maka biaya yang akan dikeluarkan tentunya semakin banyak. Ibarat kita ingin meledakkan suatu batuan, lalu dalam satu kali peledakan menghasilkan fragmentasi 30, tetapi kita itu membutuhkan ukuran fragmentasi 15 cm. Maka otomatis kita akan melakukan peledakan lagi hingga hasilnya 15 cm. Justru sebaliknya dengan cost loading. Jadi tingkat fragmentasi yang kecil akan menambah produktivitas dan menurunkan biaya pemuatan atau loading. Pada baris pertama, ukuran fragmentasi yang besar membuat biaya pemuatan lebih besar dibanding lainnya. Karena pada cost loading ini dipengaruhi oleh kinerja alat ketika menggali material. Jadi semakin besar ukuran fragmentasinya, semakin lama waktu penggaliannya dan semakin besar juga kosnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semakin besar hasil fragmentasi, maka semakin kecil biaya peledakannya, namun biaya pemuatan atau loading cost-nya akan semakin besar. Total cost paling besar terdapat pada powder factor 0,51 kg per BCM, sedangkan cost terendah pada powder factor 0,27. Namun yang dihasilkan tergolong tidak maksimal karena dapat dilihat dari geometrinya saja sudah beda. Baik, kesimpulan dari presentasi kami pada saat ini ialah PTG Research Bolang Mongondo melakukan kegiatan peledakan jenjang atau bench blasting dengan sistem inisiasi non-elektrik atau nonel, di mana pola pemboran yang diterapkan ialah staggered pattern dengan pola peledakan box cut. Bahan peledak yang digunakan pada peledakan ini ialah emulsi dengan densitas sebesar 1,31 gram per cc. Pada geometri 4x4 penggunaan powder factor 0,36 kg per BCM, di mana dapat menghasilkan fragmentasi
optimal dengan ukuran 25,14 cm dengan material yang tertahan sebanyak 11,19% yang dapat menghasilkan penghematan biaya setiap kegiatan peledakan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata ataupun penjelasan yang dirasa kurang, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.